Ya, hari ini sidang lanjutan Syahrul Yassin Limpo memanggil 8 saksi yang merupakan pejabat Kementan. Kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela. Bella, selamat sore. Bella, bisa Anda gambarkan berdasarkan informasi yang Anda himpun di sana dari saksi yang sudah hadir, apakah memang ada keterangan atau mereka mengakui diperas dengan harus memberikan saweran untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL yang angkanya bisa dibilang fantastis, mencapai 44,5 miliar rupiah? Ya, selamat sore Ayu. Betul sekali memang saat ini sidang dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo ataupun mantan dari Menteri Pertanian masih berlangsung begitu dengan agenda yaitu pembacaan ataupun memintai keterangan dari beberapa saksi di Kementerian Pertanian. Di mana memang kalau kita mengikuti sidang sejak pukul 10 pagi tadi ada beberapa fakta-fakta yang memang ini cukup mengagetkan. Di antaranya yang pertama adalah terkait dengan dimintainya keterangan dan juga anggaran-anggaran kepada pihak ataupun staf-staf dari Kementerian Pertanian untuk membantu ataupun menggunakan dana staf dan juga dana negara untuk menyelesaikan ataupun melangsungkan kehidupan personal dari Syahrul Yassin Limpo, di mana tidak hanya membantu ataupun dimintai untuk Syahrul Yassin Limpo juga, namun keluarganya dari Syahrul Yassin Limpo juga ikut diberikan ataupun dibiayai begitu dari uang negara, mulai dari pembayaran pembelian skincare, uang untuk cucu dan juga anak-anaknya, serta untuk membayaran hajatan ataupun hadiah untuk hajatan pernikahan. Selanjutnya adalah juga membayar untuk kebiduan sejumlah 100 juta rupiah, Ayu. Dan juga tadi juga kami dapat mendengar bahwa sejumlah pengeluaran SYL ini selama menjabat sebagai Menteri Pertanian termasuk juga membayar tadi yang sudah saya sebutkan, itu juga membeli parfum seharga 5 juta rupiah. Dan tadi juga sempat ditanyakan, SYL diberikan kesempatan untuk bertanya kepada 4 orang saksi yang dihadirkan oleh JPU dari KPK pada persidangan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun Tipikor. Ini memang dari beberapa yang sudah dihadirkan, yaitu pejabat fungsional barang jasa rumah tangga Kementerian Pertanian, Arif Sopyan, staf Arif Agung Mahendra, staf Biro Umum Pendanaan Kementerian Pertanian Muhammad Yunus, dan mantan Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian Abdul Hafiz. Dan memang mereka semua ditanyai terkait dengan permintaan ataupun dimintai saweran untuk membayar kehidupan ataupun kehidupan personal dari mantan kementerian ataupun Menteri Pertanian ini memang sudah dikonfirmasi dalam proses persidangan yang digelar sejak pagi tadi. Selanjutnya Ayu, tadi juga kami mendengarkan bahwa keterangan dari saksi staf Kementerian Pertanian juga mengaku yaitu memberikan tip ataupun dalam bentuk uang ini kepada pasukan pengamanan presiden ataupun pas pampres yang mengawal Presiden Joko Widodo. Tadi kalau dalam persidangan disebutkan bahwa dana ataupun tip yang diberikan ini dengan alokasi sekitar senilai 1,5 juta rupiah untuk anggota pas pampres. Selanjutnya tadi juga saksi Muhammad Yunus mengaku mendapatkan arahan untuk memberikan tip ataupun dana ini ke pas pampres dari Isnar Widodo selaku mantan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian. Dan juga tadi Muhammad Yunus mengatakan bahwa tip tersebut tidak dalam anggaran Kementerian Pertanian ataupun anggaran dinas dari Syahrul Yassin Limpo sendiri. Dan memang saat ini masih berlangsung dimintanya beberapa keterangan dari saksi-saksi yang memang 4 orang dihadirkan ataupun diminta keterangan juga pada hari ini, yaitu yang pertama Raden Kiki Mulya Putra, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan Kementerian Pertanian. Yang kedua adalah Admin Keuangan Koordinator Rumah Tangga Pimpinan Kementerian Pertanian, Aris Ardianto. Yang ketiga adalah Koordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian, Ignatius Agus Hendarto. Dan yang terakhir adalah Reski Yudhistira Saleh, yaitu Koordinator Arsipan dan Tata Usaha Biro Kementerian Pertanian. Dan memang dari keperluan ataupun sidangan hari ini memang sudah cukup terbuka, begitu artinya memang pihak dari saksi-saksi dari Kementerian Pertanian ini juga sudah mengkonfirmasi bahwa memang betul ada pungutan biaya yang diminta oleh Syahrul Yassin Limpo untuk menyelesaikan ataupun membayarkan sejumlah kehidupan ataupun kepentingan pribadinya yang dimintai, mulai dari dana Kementerian Pertanian ataupun dana negara dan juga saweran dari beberapa staf yang ada di Kementerian Pertanian. Kembali ke Anda. Baik, Bella, mungkin satu lagi kami ingin konfirmasi berdasarkan sidang yang terjadi hari ini. Kita kan mengetahui bahwa penyalahgunaan dana operasional dan juga tekanan kepada bawahan di Kementan ini
terjadi atau sudah menjadi rahasia umum. Kemudian mengapa para bawahan dari SYL ini memilih untuk diam dan bungkam dari rentang tahun 2020 hingga 2023? Apakah disebutkan dalam sidang hari ini? Iya, betul sekali Ayu. Memang tadi dalam persidangan disebutkan juga mengapa para pihak ataupun pihak-pihak dari staf Kementerian Pertanian ataupun staf dari SYL ini tidak memberikan ataupun tidak melaporkan kepada kementerian terkait dengan adanya pungutan ataupun iuran untuk kegunaan ataupun penggunaan korupsi dari SYL sendiri. Memang pihak dari beberapa saksi yang diminta keterangan ini mengaku bahwa mereka tidak punya kewenangan ataupun tidak punya power untuk melaporkan ataupun bahkan untuk membahas kepada pihak yang lebih bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kalau misalnya kami melihat dalam persidangan yang sudah digelar sejak pagi tadi, tidak ada artinya adalah marahan ataupun pihak dari SYL ini mengaku atau mengancam kepada pihak-pihak ataupun staf dari SYL, namun memang mereka tidak berani untuk melaporkan. Kembali ke Anda, Ayu. Baik, kita akan kembali mengupdate informasi terkini dari Anda. Terima kasih atas laporannya, produser lapangan CNN Indonesia, Bella Mulahela. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Perbincangan mengenai penerima KIP kuliah yang tidak tepat sasaran ramai di media sosial. Sementara itu, Kemendikbudristek menyebut syarat dan evaluasi KIP kuliah telah diatur secara ketat agar tepat sasaran. Menjaga dan agar terus mengevaluasi, memastikan hanya yang membutuhkan yang mendapatkan KIP. Tentunya ada berbagai macam laporan yang saya dapatkan, itu kita cecar terus untuk memastikan bahwa KIP hanya diberikan kepada yang membutuhkan. Baru-baru ini ramai mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah yang menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Warganet lantas geram karena menganggap perbuatan tersebut